Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada anak-anakku semuanya setelah mid semester genap kemarin. Sebelum kita masuk ke materi pada pertemuan hari ini, sekedar info bahwa untuk kalian yang nilai mid semesternya kemarin masih di bawah KKM, nanti silahkan hubungi saya, akan ada tugas untuk remedi. Nah, untuk materi pada hari ini adalah berkaitan tentang bab trigonometri. Trigonometri itu apa? Trigonometri ini kalau kita runut dari namanya, ini dibagi menjadi dua, yaitu trigono dan metri. Trigono itu adalah segitiga, ya, tentang sisi-sisi pada segitiga. Sedangkan metri itu adalah ilmu ukur. Jadi trigonometri ini adalah ilmu ukur yang berkaitan dengan segitiga atau berkaitan dengan sisi-sisi pada segitiga. Nah, gunanya apa trigonometri ini kita pelajari? Perlu kalian ingat terlebih dahulu bahwa dulu kalian pernah belajar bagaimana cara mengukur ketinggian suatu benda atau ketinggian gedung. Misalkan ada sebuah gedung, bisa juga sebuah tiang bendera atau dan sebagainya. Kalian disuruh mengukur ketinggiannya ini. Nah, yang sudah kalian pelajari yaitu dengan cara melihat bayangan dari gedung ini. Misalkan di sini ada sebuah matahari, ini ada bayangannya gedung ke sana. Kalian ukur panjangnya ini berapa? Ya, bisa pakai meteran. Kita ukur misalkan panjangnya adalah X. Kemudian di sini diletakkan sebuah kayu atau benda yang lain yang sejajar dengan gedungnya. Nah, ini kalian letakkan di mana nanti bayangannya dari misalkan kayu ini tadi juga sama harus terletak di ujungnya pada bayangan gedung. Nah, di sini kita ukur, misalkan ini panjangnya Y, ini panjangnya Z, kemudian di sini tinggi kayunya adalah T, tinggi gedungnya adalah H yang kita cari. Nah, dengan kondisi seperti ini kalian bisa menghitung tinggi gedung tanpa harus kalian manjat gedung dengan rumus perbandingan, yaitu Z-nya ini ke sini, Z dibagi sejauh dari ini ke sini bayangannya, yaitu X. Ya, dari ini ke sini tadi kan X sama dengan tinggi kayu sebagai alat ukurnya tadi dibagi dengan tinggi gedung. Nah, nanti tinggal dikalikan silang, maka tinggi gedungnya sama dengan dibalik X per H, X per Z kalikan dengan T. Nah, ini mencari tinggi gedung dengan menggunakan bayangan. Bisa juga kita mencari lebar sungai ya, dengan menggunakan bayangan. Cuma ini ada permasalahan. Permasalahannya bagaimana? Permasalahannya bila bayangannya itu tidak bisa terbentuk. Misalkan di sini ada mataharinya di sini, tapi kalian disuruh hitung ini, di sini ada gedung lain. Ya, misalkan ada gedung yang lain. Ini. Hasilnya adalah bayangannya ini tertutup oleh gedung yang lain, sehingga tidak bisa menggunakan seperti ini. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya menggunakan perhitungan trigonometri, gitu ya. Jadi nanti kita hitung sebuah alat ukur, misalkan kita bisa di sini, kita ukur alat ukurnya ke sana, kita buat sebuah segitiga, kemudian di sini kita hitung berapa derajat menggunakan alat klinometer ya, mengukur berapa derajat. Nanti kita bisa menghitung tingginya ini ditambah dengan tinggi alat ukurnya. Bagaimana cara menghitungnya pakai trigonometri? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, trigonometri ini perlu kalian ingat karena trigonometri ini adalah materi atau bab pada matematika yang rumusnya paling banyak. Jadi kalian harus banyak belajar lagi trigonometri karena ini rumusnya banyak sekali. Dan ini nanti akan selalu digunakan baik kalian di kelas 10, kelas 11 dan kelas
12, karena ini nanti kan berurutan. Bahkan nanti kalau kalian kuliah pun juga ada trigonometri yang berhubungan dengan eksak ya. Kalau berhubungan dengan sosial tidak, apalagi yang teknik itu selalu menggunakan trigonometri. Nah, bab-bab pada trigonometri subbabnya itu nanti ada namanya sudut, derajat, radian, kuadran, perbandingan sudut, dan seterusnya sampai identitas. Nah, kita mulai dulu dengan sudut. Nah, ini ya, kita mengenal dulu sudut. Sudut itu apa? Sudut itu adalah area yang dibatasi oleh dua garis lurus atau dua sinar garis yang bertemu di suatu titik. Area itu yang ini ya, ini areanya. Nah, ini dinamakan sebagai sudut. Sudut ini bisa kita putar ya, dari sini kita bisa memutar. Kalau ini sudutnya ini nempel di sini kan 0 derajat. Nah, ini kan bisa diputar ke sana. Namanya sebagai sudut putar. Jika sudutnya ini berputar kembali lagi ke posisi semula seperti ini, itu nanti namanya satu putaran. Besarnya adalah 360 derajat. Kalau hanya separuh aja, separuh putaran, berarti separuhnya dari 360, berarti sudutnya ini adalah 180. Kalau sudutnya ini seperempat berarti hanya 90. Nah, kalau ini hanya alfa putaran, misalkan alfa putaran berarti berapa derajat? Berarti alfa per 360, nanti alfa dibagi 160. Kemudian selain sudut putar, satuan sudut itu juga ada yang namanya sudut derajat, ada yang menggunakan satuan radian. Satu putaran penuh atau 360 derajat itu besarnya sama saja dengan 2 pi radian. Berarti satu putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2 pi radian. Berarti kalau 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Nah, pi berapa? Pi itu adalah 3,14 yang biasa kita pakai untuk menghitung keliling atau luas lingkaran, 3,14 bla 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 dan seterusnya. Kalau dibagi dengan 180, maka 1 radian itu sama juga dengan 57,3 derajat. Nah, berarti 57,3 derajat 1 radian. Kalau 1 pi radian itu sama dengan 180 derajat karena 2 pi nya adalah 360. Jadi 1 derajat bisa jadi ini, bisa jadi ini. Oke, contoh soalnya, perhatikan secara jabar. Satu putaran kalau dijadikan derajat berarti 1/4 putarannya diganti dengan 360. Seperempatnya 360, 90. Sepertiga putaran berarti sepertiga kalikan 360 berarti 120. Setengah putaran berarti setengah dari 360 jadi 180. 2/3 putaran, 2/3 kali 360. 360 bagi 3 dulu berapa? 120. 120 nya kalikan 2, 240. 3/4 putaran, 3/4 kalikan 360. 360 bagi 4 berapa? 90. 90 kalikan 3, 270. Nah, ini merubah putaran ke derajat. Nah, sekarang kalau derajat ke pi radian. Nah, 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Berarti kalau 90 derajat berarti tinggal dikalikan dengan 90. Berarti 90 kali pi per 180. Ini disederhanakan. Tinggal 2. Berarti setengah pi radian. Kalau 120 berarti 120 kalikan pi per 180. Sederhanakan menjadi 2/3. 180 berarti 180 kalikan pi per 180. Sederhanakan menjadi 1 pi. 240, 270 seperti ini. Ini kalau dijadikan satuan pi radian. Nah, kalau hanya dijadikan radian saja,
Kalau radian saja, kalau 1 radian sama dengan ini, kalau 90 bagaimana? Ya. Berarti kalau 90 itu nanti tinggal dibagi dengan 57,3 radian kalau tanpa pi, atau pi nya tinggal diganti dengan 3,14. Oke, tapi biasanya kalau di soal-soal seringnya radian itu satuannya ada pi nya, pi radian. Nah, ini tentang sudut. Tadi sudah ya, konsep sudut tadi terdiri dari area yang dibentuk oleh 2 sinar garis atau 2 garis lurus yang bertemu di satu titik. Satu titik ini namanya sudut, titik sudut, ya. Kemudian sudut ini bisa bergerak, berputar bisa berlawanan arah jarum jam, bisa searah arah jarum jam. Kalau berlawanan, ini ada tandanya berlawanan, maka tanda sudutnya adalah positif, misalkan positif alfa. Tapi kalau tanda arah sudutnya ini searah jarum jam, maka tandanya adalah negatif. Nah, ini menang sudut arah putarnya. Kita masuk ke perbandingan trigonometri. Nah, kita masuk ke dalam perbandingan trigonometri. Untuk dasarnya trigonometri nanti segitiga yang digunakan adalah segitiga siku-siku. Contoh seperti ini. Ini adalah segitiga siku-siku, segitiga A, B, C, di mana siku-sikunya ada di C. Ini siku-siku atau di sudut omega ya. Ini alfa, ini beta. Nah, sekarang kita perlu memberikan penamaan sisi pada segitiga ini. Sisi AC, sisi AB, sisi BC. Biar mempermudahkan kita mencari perbandingan trigonometrinya. Nah, sekarang gini, pada titik sudut A atau titik sudut segitiga A ini ada sudut alfa. Di depan sudut alfa ini yang tidak bersentuhan dengan sudut alfa, ini namanya sisi depan. Sisi depan sudut alfa. Jadi X ini bisa diartikan sebagai sisi depan sudut alfa. Kemudian yang Y ini yang bersentuhan dengan sudut alfa, ini namanya adalah sisi samping. Y sama dengan sisi samping sudut alfa. Sedangkan R ini kalau pada segitiga siku-siku, R ini disebut sebagai sisi miring. R ini disebut sebagai sisi miring. Nah, ini kalau acuannya adalah alfa. Nah, bagaimana kalau kita memandangnya dari beta, titik beta. Nah, kita juga butuh penamaan juga. Nah, di depan sudut beta ini adalah Y. Maka Y selain disebut sebagai sisi samping sudut alfa, Y itu nanti juga disebut sebagai sisi depan. Y juga disebut sebagai sisi depan sudut beta, bukan alfa tapi beta. Kalau yang di sampingnya ini, X nya ini terhadap sudut betanya, dia disebut sebagai sisi samping karena bersentuhan dengan sudut beta. Sisi samping sudut beta. Kemudian R nya sama, R nya nanti tetap disebut sebagai sisi miring. Nah, ini kalian harus tahu terlebih dahulu karena nanti acuannya ini. Untuk lebih memudahkan, di depan sudut siku-siku R itu adalah sisi miring. Oke, kemudian alfa, depan sudut alfa,
X, sampingnya Y. Yang bersentuhan dengan tidak bersentuhan itu sisi depan, yang bersentuhan itu adalah samping. Itu ya. Nah, sekarang perbandingannya. Perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping, sisi depan dengan sisi miring, sisi samping dengan sisi miring, itu adalah yang namanya trigonometrinya. Perbandingan trigonometrinya. Nah, sekarang ini kita hapus dulu. Nah, perbandingan pada segitiga di mana sin beta itu adalah perbandingan antara sisi depan sama sisi miring. Jadi sin itu adalah perbandingan antara sisi depan, sin kepanjangan dari sinus ya, atau disingkat dengan sin, itu adalah nilai perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Berarti depan per miring. Depan per miring. Nah, depannya yang mana? Yang Y atau yang X? Karena X di sini juga sisi depan. Nah, ini kan X juga sisi depan. Ini X itu juga disebut sebagai sisi depan. Y juga disebut sisi depan. Berarti yang kita pakai yang mana? Tergantung sudutnya. Nah, ini sin apa dulu? Kalau sin yang kita cari adalah sin alfa, maka yang kita pakai sisi depannya adalah depannya sudut alfa. Kalau sisi miringnya jelas sisi miring. Nah, sisi depannya alfa yang mana? Sisi depannya alfa itu adalah yang X. Kemudian sisi miringnya tetap R. Kalau kita mencari sin B, sin beta, berarti sisi depannya yang kita pakai adalah depannya sudut beta. Depannya sudut beta dibagi sisi miring. Depannya sudut beta bagi sisi miring. Depannya sudut beta apa? Y per R. Itu sin. Lah, bagaimana dengan ada yang kedua yang namanya kosinus atau disebut dengan cos. Nah, sekarang kosinus. Nah, selain sin, nah di sini ada yang namanya kosinus. Kita lihat dulu. Ini ya, sin beta, benar ya, Y per R. Kalau sin alfa namanya X per R. Kosinus atau disingkat dengan cos itu adalah perbandingan antara sisi samping dibagi dengan miring. Lah, samping yang mana? Sampingnya kan ada dua. Nah, sampingnya kan ada dua, yaitu Y disebut sebagai sisi samping, X juga sisi samping. Kita pakai yang mana? Tergantung sudutnya. Nah, sekarang kita mau pakai yang mana? Kalau kita mencari cosnya adalah cos alfa, maka sisi yang kita pakai adalah sisi sampingnya sudut alfa dibagi sisi miring. Sampingnya sudut alfa yang mana? Oh, Y, berarti Y per R. Nah, makanya ini saya ingatkan lagi, ini penting harus kalian pahami dulu. Nah, kalau cos beta bagaimana? Cos beta ya berarti sampingnya beta apa? X per miringnya R, tadi X per R. Nah, selain kosinus atau cos, ada juga yang namanya tangen. Tangen itu nanti bisa disingkat dengan TG boleh, tan, TG boleh, tan boleh, TAN. Nah, tangen itu perbandingan antara sisi depan per sisi samping. Depan yang mana dipakai, samping mana yang pakai, tergantung sudutnya. Tangen apa? Misalkan kalau tangen alfa, berarti ya depannya sudut alfa dibagi sisi sampingnya alfa. Depannya mana? Ini
alfa depannya OX, sampingnya apa? OY, berarti X per Y. Tan beta berarti depannya beta, Y, sampingnya beta, X, berarti Y per X. Nah, ini 3 perbandingannya. Oke, jadi ini kalian harus paham dulu. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada yang namanya kotangen, sekan, kosekan. Apa ini? Ini adalah penjabaran dari ini atau perluasan dari sin kosan. Kotangen itu adalah kebalikan. Ya, kotangen itu adalah kebalikan dari tangen. Sedangkan sekan itu kebalikan dari cos. Kebalikan dari cos. Nah, sedangkan kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Nah, kebalikan dari sin. Jadi ngitungnya kalian cukup menghafalkan ini aja nggak apa-apa. Rumus yang ini nggak usah dihafalkan. Kalau mau dihafalkan juga lebih baik. Kebalikan dari tangen, kotangen. Kalau tangennya adalah Y per X, berarti kotangennya apa? Tinggal dibalik X per Y. Yang bawah jadi ke atas jadi ke bawah. Sekan adalah kebalikan dari cos. Ini dibaca sekan ya. Ini kotangen, ini sekan, ini kosekan. Sekan beta kebalikan dari cosnya beta. Cosnya beta apa? X per R. Berarti sekannya tinggal dibalik. Jadi R per X. Kosekan kebalikan dari sin. Sinnya tadi nilainya berapa? Y per R. Berarti tinggal dibalik. R per Y. Nah, ini bisa pakai ini. Kotangen ada sepertan, sekan sepercos, kosekan ada seper sin. Nah, sekarang kita coba Oke, di sini ada sebuah contoh soal. Diketahui sebuah segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya di C. Panjang A-nya adalah 3, panjang B-nya adalah 4, C-nya berapa? Nah, ini perlu kalian ketahui juga. A kecil, B kecil. A kecil itu letaknya adalah di depan sudut A. Jadi A kecil itu nanti posisinya, kalau tidak diketahui di gambar ya, itu posisinya di depan sudut A. Berarti kalau B kecil posisinya di depan sudut B. Nah, berarti sudut A-nya mana? Ini sudut A. Ini sudut A. Depan sudut A sini. Berarti ini adalah A kecilnya. Sudut B-nya ini. Berarti B kecilnya depannya sini. Ini B. Sudut C-nya ini. Berarti sisinya C kecilnya di depannya ini. Ini C kecilnya. Itu memahaminya ya. Sekarang sudah diletakkan di sini A kecilnya 3, B-nya 3. Nah, C karena ini adalah segitiga siku-siku, maka bisa kita cari pakai rumus Pythagoras. Oke, rumus Pythagoras itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat, karena dicari adalah sisi miringnya. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 25, diakar jadinya 5. Sekarang tentukan nilai perbandingan trigonometri sudut A. Berarti acuannya adalah sudut A atau alfa. Sudut alfa ini acuannya. 3 letaknya di depannya sudut alfa. Berarti ini sebagai sudut depan. Kemudian 4 letaknya di sampingnya bersentuhan dengan sudut A atau alfa. Berarti ini sampingnya.
dan C ini adalah sudut sisi miring. Ya, ini kalian harus tahu dulu depan, samping, sama miringnya. Kalau sudah, baru kita masukkan rumusnya. Tentukan nilai perbandingannya. Oke, pertama sin dulu. Sin adalah perbandingan antara sisi depan per sisi samping. Depannya berapa? Depannya adalah 3, berarti 3. Miringnya, ini maaf salah, ulangi ya. Kita ulangi dulu. Sin itu adalah perbandingan adalah sin demi, buat ngapalkan ya, sin demi atau SDM. Sin depan miring, depannya 3, miringnya tadi udah ketemu 5. Berarti sin A jawabannya adalah 3/5. Nah, untuk sudut A, perbandingan antara sudut depan sama miring mesti 3/5. Ya, A ya, A nya berapa kita nggak tahu. Kemudian kalau cos itu adalah kosami, samping miring ya, buat ngapalkan aja. Kosami itu samping miring, CSM, samping miring. Kosami, sampingnya berapa? 4, miringnya tadi 5, berarti 4/5. Tangen adalah tan desa ya, tan desa, depan per samping. Depannya berapa? 3, sampingnya 4, berarti 3/4. Ini trigonometrinya ya. Nah, kalau kita mencari ekspansinya tadi, mencari kotangennya, kotangen alfa itu kebalikan dari tan alfa. Berarti kalau tannya 3/4, kotangennya adalah 4/3. Kemudian sekan kebalikan dari cos. Cosnya adalah 4/5, berarti kalau sekannya adalah 5/4. Kosekan kebalikan dari sin. Kalau sinnya 3/5, berarti kosekannya 5/3. Nah, tuh. Nah, sekarang ada perbandingan sudut istimewa. Tadi kalau ini alfa ya, masih alfa, ini berarti masih umum. Nah, istimewa ini apa? Istimewa ini adalah yang bisa kita hafalkan. Nah, sudut yang bisa kita hafalkan gimana? Menghafalkannya cukup ini aja, sin cos tangen ini aja. Ini perlu kalian hafalkan karena dimanapun juga akan terpakai ini ya, di fisika juga ada. Untuk sin sudut 0 itu nilainya 0. Sin sudut 30 nilainya setengah. Sin sudut 45 itu setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Sin 90 itu 1. Nah, cara menghafalkannya gini. Cara menghafalkannya, kalian tulis dulu sudut istimewanya 0, 30, 45, 60, 90. Kalian harus hafal ini. Terus tulis sin konstan. Nah, hafalkan aja sinnya dulu. Sin 0 itu nilainya 0. Dah, hafalkan satu aja. Sin 0 nilainya 0. Terus cara ngerjakannya gini. Ditulis setengah akar. Ini juga setengah akar. Ini setengah akar, setengah akar, setengah akar. Sekarang hafalkannya seperti ini. Terus menghafalkan sin 0 nilainya 0, berarti di sini 0 urut 0, 1, sini 2, sini 3, sini 4. Nah, akar 0 kan 0, 0 kali setengah 0. Akar 1, 1 kalikan setengah juga setengah. Akar 2 tidak tahu, kalikan setengah juga tidak tahu, tulis saja setengah akar 2. Akar 3 tidak tahu, kalikan setengah juga nggak tahu, tulis saja setengah akar 3.
Akar 4 2, 2 kalikan setengah 1. Nah, itu cara menghafalkan untuk yang sin. Untuk yang kos, ambil aja dari sin, dibalik urutannya. Ini 1, pindah depan 1. Yang setengah akar 3, setengah akar 3, setengah akar 2. Terus jadi setengah, urutannya balik. Jadi 0. Nah, ini sudut istimewanya. Kalau tan bagaimana? Tan itu bisa kita cari pakai rumus sin dibagi dengan cos. Nah, cara ngafalkannya gitu. 0 bagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, setengah dibagi setengah akar 3, setengahnya coret. Jadi 1/4 akar 3. Atau kita rasionalkan menjadi 1/3 akar 3. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2, dibagi bilangan yang sama, jawabannya adalah 1. Setengah akar 3 dibagi setengah, setengahnya coret, tinggal akar 3. 1 dibagi 0, tak terdefinisi atau tak terhingga. Nah, inilah sudut istimewa. Nah, kenapa ini bisa dihafalkan? Sebenarnya sin 15, 75 atau 10 atau cos 5 itu ada nilainya juga, cuma tidak bisa ditulis dengan secara sederhana seperti ini, sehingga menghafalkannya agak susah. Cara menghitung sudut selain 0, 30, 45, 60 sama 90 itu menggunakan kalkulator atau menggunakan tabel trigonometri. Nah, terus gunanya apa? Gunanya adalah maksud dari sin 30 kok setengah, maksud dari sin 30 setengah itu adalah misalkan ini ada sebuah segitiga, sudutnya 30, segitiga siku-siku ya. Sin perbandingan sisi depan sama sisi miring. Perbandingan antara sisi depan sama miring itu pasti nilainya setengah. Berapapun besarnya segitiga ini atau kecilnya segitiga ini, kalau sudutnya ini 30, ini siku-siku, perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring itu mesti setengah. Kalau ini panjangnya 1, ini mesti panjangnya 2. 1 bagi 2, setengah. Kalau ini panjangnya 2, ini mesti 4. Kalau ini panjangnya 3, ini mesti 6. Kalau ini 20, ini mesti 40. Karena 20 bagi 40 adalah setengah. Itu. Ya, begitu pula dengan cos. Cos 30 berarti perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring adalah setengah akar 3. Itu pasti seperti itu. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengukur gedung tadi. Ya, gedung tadi sebagai contoh. Ini ada sebuah gedung. Kemudian ini ada jaraknya. Ini tinggi alatnya. Ini ada alat klinometer misalkan, alat pengukur sudut. Ini misalkan tingginya 1 meter. Ini dibuat mendatar ke sana. Kita anggap aja ini mendatar ke sana, sejajar dengan yang bawah. Terus kita ukurkan ke atas. Ternyata sudutnya di sini adalah 30. Misalkan ya, misalkan ini 30. Ini siku-siku. Nah, yang mendatar ke bawah ini kan bisa kita ukur. Kalian ukur ternyata jaraknya adalah 6 meter, dari jarak 6 meter. Berarti tingginya ini berapa? H-nya ini. Sebelum mengukur H ini, maka kalian harus mencari tingginya yang kecil ini dulu. Nah, anggap aja ini T-nya. Terhadap sudut 30, T ini disebut sebagai sisi depan. Sedangkan 6 meter ini terhadap sudut 30 ini disebut sebagai sisi samping. Perbandingan segitiga
atau perbandingan trigonometri yang ada sisi depan sama sampingnya itu adalah sin, cos atau tan. Yang ada depan sama sampingnya adalah tan. Tan tadi rumusnya apa? Coba kita tarik ke atas dulu. Tan tadi rumusnya adalah, nah ini, kalau sin itu depan per miring, ini miringnya nggak ada, berarti nggak kepake. Cos samping miring, sampingnya ada tapi miringnya nggak ada. Tan di sini ada depan sama samping, depannya ada, sampingnya ada. Depannya yang diketahui, yang ditanyakan, sampingnya yang diketahui. Kalau sin tadi kan depannya yang ditanyakan, miringnya nggak tahu ya, jadi kita gunakan adalah tan. Tan berapa? Tan sudutnya. Nah, tan berapa? Tan 30. Tan 30 sama dengan depannya berapa? T yang kita cari, sampingnya adalah 6. Tan 30 berapa? Kita lihat tabel. Tan 30 tan, ini tan 30 ini sepertiga akar 3, berarti ini nilainya adalah sepertiga akar 3 sama dengan T per 6. Ini kalikan sana, berarti sepertiga akar 3 kali 6 sama dengan T nya. Ini bisa dicoret, tinggal 2, berarti T nya adalah 2 akar 3. Ini 2 akar 3, tinggi alatnya adalah 1 meter, berarti hanya berapa? 2 akar 3 meter ditambah 1 meter. Nah ini nggak boleh ditambahkan karena ini ada akarnya, ini nggak ada. Ini gunanya trigonometri untuk mengukur tinggi suatu benda atau suatu gedung. Nah mungkin untuk pertemuan hari ini sampai sini dulu aja. Nah, nanti untuk materi berikutnya nanti ada. Terus tugasnya nanti di Google Form ya. Google Form nanti linknya tak kirim. Linknya nanti tak kirim. Nanti kalian kerjakan. Soalnya bentuk pilihan ganda. Langsung nanti diklik di situ aja. Oke. Nanti kalau masih ada yang ditanyakan silakan WA saya. Seperti itu aja yang perlu saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.